Wa qalu, dan mereka berkata. Nah, ini orang-orang Yahudi, masih bicara ini sifat-sifat orang Yahudi ini. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terpisah itu sebenarnya. Kunu hudan, jadilah kalian pengikut agama Yahudi. Tahtadu, kalian akan mendapat petunjuk hidayah. Kata orang Yahudi, kalau kalian ingin mendapatkan hidayah, ikut orang Yahudi. Kata orang Yahudi, ikut agama Yahudi. Kata orang Nasrani, aw Nasara, atau orang Nasrani juga begitu. Mereka berkata, jadilah kalian orang yang memeluk agama Nasrani, kalian akan mendapat petunjuk. Kata orang Nasrani, dua-duanya ini menyekutukan Allah, tetapi tidak saling bersepakat juga. Orang Yahudi beranggapan Uzairun ibnullah, Uzair anak Allah. Orang Nasrani, Isa anak Allah. Jadi orang Yahudi juga tidak sama dengan orang Nasrani. Jadi tidak suka juga sama orang Nasrani. Orang Nasrani juga tidak suka juga sama orang Yahudi. Jadi kata aw Nasara di sini ini masing-masing. Jadi bukan dua-duanya langsung ngomong bareng, enggak seperti itu. Orang Yahudi bilang, kalau kamu ingin mendapatkan hidayah, ikutlah agama Yahudi. Kata orang Nasrani, kalau kalian ingin mendapatkan hidayah, ikutlah orang Nasrani. Ini pada zaman Nabi Muhammad. Jadi di dalam Ibnu Katsir, Abdullah bin Surya Al-Awar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal huda illa ma nahnu alaihi fattabi'na ya Muhammad tahtadu. Enggak ada hidayah kecuali yang agama yang kami ikuti, wahai Muhammad. Kalau engkau ingin dapat hidayah, ikut agama kami. Kata Yahudi. Juga begitu orang Nasrani, Muhammad, hidayah itu hanya ada di agama kami Nasrani. Kalau kamu ingin mendapatkan hidayah, ikut agama Nasrani. Kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada waktu itu. Ini salah satu asbabun nuzul. Wa qala an-nasara bisri dzalik. Orang Nasrani juga bilang begitu. Jadi enggak senang terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, enggak menerima Al-Quran. Jadi dengan sikap mereka yang seperti itu kepada Nabi Muhammad, lalu turunlah ayat tadi itu, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Itu disebut dengan apa? Asbabun nuzul. Jadi sebab turunnya ayat. Jadi ada orang, Abdullah bin Surya Al-Awar berkata kepada Rasulullah, tidak ada hidayah kecuali yang ada pada kami. Ikutilah agama kami, baru kamu dapat hidayah. Orang Nasrani juga bilang seperti itu. Ya, Abdullah bin Surya Al-Awar ini orang Yahudi. Qul Allah yang memberikan jawaban. Jawab Muhammad, katakan Muhammad, bal millata Ibrahim, bahkan kami tidak mengikuti agama kamu, tetapi mengikuti millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus.
Jadi aila nuridu ma da'utumuna ilaihi minal yahudiyyah wan nasraniyah bal nattabi'u millata Ibrahim hanifan ay mustaqiman. Kami tidak akan ikut ajakan kalian untuk mengikuti agama Yahudi atau agama Nasrani, tetapi kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Jadi maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kan hanifan musliman. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim Muslim, berserah diri kepada Allah. Jadi tegas jawaban Nabi Muhammad, tegas karena mendapatkan bimbingan Allah. Nah, sementara orang Yahudi itu mengakui ikut agama Nabi Yakub, agama Nabi Ibrahim, tetapi menyekutukan Allah itu enggak benar. Kalau mengikuti agama Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, mestinya mengikuti agama tauhid, agama yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya seperti itu. Kata mustaqiman, hanifan, sebenarnya makna aslinya itu hanif, condong. Jadi kalau ada di sebelah kiri keburukan, batil, ada di sebelah kanan itu hak, kebenaran, hanif itu condong, miring ke sebelah kanan, sehingga dikatakan mustaqiman, lurus. Jadi yang dikatakan lurus itu yang condong kepada kebenaran. Itu makna hanif yang sebenarnya. Hanya oleh ulama termasuk dalam Ibnu Katsir ini lalu diartikan dengan mustaqiman, hanif, lurus. Jadi makna aslinya miring, tapi miring kepada hak, miring kepada kebenaran, bukan miring ke kiri. Nah, jadi bukan ashabus shimal, tetapi ashabul yamin, miring ke sebelah kanan, miring kepada hak, miring kepada kebenaran, sehingga diterjemahkan dengan lurus. Itu hanif. Kata Abu Al-Aliyah, al-hanif alladhi yastaqbilul baita bi salatihi. Hanif itu kalau salat yang menghadap kiblat, menghadap Baitullah, itu hanif. Miringnya ke Baitullah. Kalau enggak miring ke Baitullah, enggak menghadap kiblat, itu bukan hanif namanya, enggak lurus. Lurusnya ke Baitullah kalau orang salat, itu dikatakan hanif. Kalau menghadap ke utara, ke selatan, atau menghadap ke timur untuk orang Indonesia, itu tidak hanif. Yang hanif orang sholat kita di Indonesia ini menghadap ke arah kiblat, baru dikatakan hanif. Ini hanya pembahasan. Jadi Ali bin Abi Thalha dari Ibn Abbas mengatakan hanif hajan, orang yang haji. Wa yara anna hajjahu alaihi in istata'a ilaihi sabila. Orang haji pusatnya kemana? Mekah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau bukan ke Mekah enggak hanif. Buat Ka'bah di Indonesia enggak hanif. Ya. Mujahid dan Rabi bin Anas mengatakan hanif mutaba'an, orang yang diikuti tuntunannya itu hanif. Ada Nabi Ibrahim hanif, Tuhannya
Allah yang Maha Esa. Yahudi dan Nasrani tidak hanif karena menyekutukan Allah, kebatilan. Al-Hanif, Abu Kilabah mengatakan Al-Hanif alladzi yu'minu bi rusuli kullihim min awwalihim wa akhirihim. Jadi yang dikatakan Hanif ini orang yang iman kepada semua rasul tanpa dibeda-bedakan dari sejak awal sampai akhir. Nah, orang Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad. Yahudi juga begitu. Itu tidak hanif. Yang hanif itu yang mengakui seluruh nabi. Al-Hanif syahadatu an la ilaha illallah. Menurut Qatadah, Hanif itu yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu Hanif. Kalau mengaku Uzair sebagai anak Allah, enggak Hanif. Mengaku Isa sebagai anak Allah, tidak Hanif. Nah, jadi miringnya kepada kebenaran, miringnya kepada tauhid, baru dikatakan Hanif, Hanifah. Termasuk Hanif tahrimul ummahat wal banat wal khalat wal ammat. Haram menikahi ibu, haram menikahi anak-anak perempuan kita, haram menikahi khalah, bibi dari ayah, amat bibi dari ibu, haram. Wa ma haramallahu azza wa jalla, dan semua yang diharamkan oleh Allah tidak diikuti, itu namanya Hanif. Termasuk Hanif al-khitan, khitan, sunat. Nabi Ibrahim disunat setelah umur, dalam kisah berapa? 80 tahun ya, 60 tahun, 80 tahun baru dihitan pakai kampak. jadi itu. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani tidak mengikuti Nabi Ibrahim, ya. Akidahnya tidak seperti Ibrahim, juga mereka tidak dihitan juga gitu. Makanya tidak hanif. Ini makna hanif yang panjang ini dibahas dalam Ibnu Katsir ini. Jadi kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, kalau kamu ingin mendapatkan hidayah, ikuti Yahudi, ikuti Nasrani. Tapi kata Allah, tidak benar yang seperti itu. Jawablah Muhammad, kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang beragama tauhid, yang Nabi Ibrahim juga dihitan, yang salatnya menghadap ke Baitullah, itu hanif. Tidak mengikuti Yahudi dan juga tidak mengikuti Nasrani. Jadi ya, orang Yahudi ternyata juga berdakwah, orang Nasrani juga berdakwah. Makanya kata Allah, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak ridho, tidak rela kecuali kita ini ikut mereka. Sampai akhir zaman tetap begitu, mereka tidak akan berhenti berdakwah, ngajak. Ya, kalau toh kita tidak ikut agamanya, paling tidak enggan menjalankan ajaran Islam, ikut pola hidup mereka. Nah, ini mesti hati-hati. Jadi kalau mereka tidak berhasil menarik umat Islam masuk agama mereka, kata mereka, gak apa-apa. Yang penting mereka ikut kebiasaan aku,
kata Yahudi dan kata Nasrani, baru mereka senang. Nah, dan tanda-tandanya mungkin sudah banyak kelihatan, mengikuti pola hidup Yahudi dan pola hidup Nasrani. KTP-nya Islam. Hati-hati anak-anak kita. Hati-hati. Allah itu yang menyatakan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ikut agama mereka, enggak sanggup mereka ngajak kita, tetapi paling tidak budaya hidup mereka disebarkan, pola hidup mereka disebarkan, biar kita tertarik. Akhirnya sedikit demi sedikit melupakan ajaran Islam. Nah, mereka sudah senang itu. Baik, ayat berikutnya. Berapa menit lagi? 5. Singkat saja. Qulu amanna billah. Katakanlah kami iman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami iman kepada apa yang diturunkan kepada kami, Al-Qur'an. Iman kepada Allah, iman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahima, dan juga iman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, suhuf namanya, lembaran-lembaran. Wa Ismaila, dan diturunkan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan diturunkan kepada Ishaq. Wa Yaqub, dan diturunkan kepada Yaqub. Wal Asbat, dan kepada keturunan-keturunannya dari Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Isa, yang masing-masing Nabi Yakub punya 12 keturunan yang menjadi 12 suku dan semuanya punya pengikut. Nah, jadi turun kepada Nabi Ibrahim terus Nabi sampai Nabi Ismail, kami iman. Tetapi kata Rasulullah, aminu bit Taurat waz Zabur wal Injil wal yasakumul Quran. Kita ini diperintah iman kepada Taurat, kitabnya Nabi Musa, diperintah kepada Injil, diperintah iman kepada Zabur, iman saja, walisakumul Quran, dan kita mesti berjuang untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi untuk Al-Quran kita diperintah untuk beriman dan diperintah untuk mengamalkan. Tetapi untuk Taurat, Injil dan Zabur hanya diperintah untuk beriman bahwa kitab itu adalah kitab dari Allah, wahyu dari Allah. Kita wajib iman, orang Islam itu, tetapi tidak wajib mengamalkan. Yang wajib diamalkan adalah Al-Quran. Wa ma'utiya Musa, dan juga iman kepada Taurat yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, wa ma'utiya Nabi Rabbihim, dan iman juga kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada semua nabi yang datangnya dari Allah. Kita iman. Tetapi yang diberita iman dan mengamalkan adalah terhadap Al-Quran. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua nabi kita imani, semua rasul kita imani, semua kitab suci kita imani, tapi yang diamalkan Al-Quran. Wa nahnu lahu muslimun. Kita semuanya muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berodanya beroda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul.